Bapak, kami datang kepadamu hari ini. Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar hari ini. Di masa-masa libur ini, kami kesempatan untuk belajar, untuk mengenal Engkau lebih dalam ya Bapak. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini. Bapak, kami mau melepaskan berkat-Mu kepada semua yang mendengarkan, sehingga ketika mereka mendengarkan, mereka mendapat hikmat, firman yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus, kami berucap syukur, haleluya, amin. Tunggu sebentar ya, ini ada azan. Iya, kita lanjutin lagi ya. Nah, kita masuk ke topik 11 dan 12. 11 dan 12 kita di 12 agak sedikit panjang karena saya mau membahas tentang integritas firman Allah gitu ya. Nanti kita bahas dulu yang 13. Ketika seorang Kristen berbuat dosa, apa yang harus dilakukan gitu ya? Apakah seorang Kristen yang berbuat dosa harus sering-sering meminta maaf, memohon pengampunan dan sebagainya? Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam ya. Di bagian 11 ini kita boleh baca dari kalimat yang pertama 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan dulu firmannya, kita buka aja ya. Nah, soal kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ya. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Saya ulangi lagi. Jadi kalau Anda per hari ini mengaku bahwa Anda tidak berdosa, gitu ya, kita tidak berdosa, itu kita bohongin diri kita. Jadi pengajaran di sini cuma mau menekankan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Saya ulangi lagi ya, perhatikan. Kita ini adalah orang berdosa, tetapi karena Yesus, maka kita sudah dibuat menjadi tidak berdosa. Kita menjadi benar diri di hadapan Allah. Pada dasarnya saya berdosa, tapi karena Yesus saya dibenarkan di hadapan Allah. Ini beda ya. Jadi jangan kita ngomong saya ini adalah orang yang tidak berdosa. Salah. Kita ini adalah orang berdosa yang sudah dimurnikan, disucikan karena darah Yesus. Gitu ya. Nanti pegang dulu. Kita pegang ya. Nah, lanjut. Eh Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia, ia, Yesus, adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Ya. Nah, jadi di gambaran ini juga karena Yesuslah kita dibuat menjadi tidak berdosa. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita sudah mengaku, iya saya punya dosa, kita sadar bahwa Yesus sudah menebus dosa kita dan kita sudah disucikan. Jadi kita udah merdeka, itu dulu gambarannya. Nah, kebanyakan orang masih menganggap dirinya, saya ulangi lagi, dia masih menganggap dirinya berdosa dan belum ditebus. Ini beda lagi nih. Kita berdosa, sudah ditebus, maka kita jadi bebas dari dosa dan menjadi benar diri di hadapan Allah. Bukan kita ini tidak berdosa, itu salah. Ya, juga salah kalau kita mengatakan kita ini adalah manusia yang berdosa dan kita harus berbuat baik supaya kita diampuni. Itu juga salah. Ya, dapat ya. Jadi bahwa kita ini dibuat menjadi tidak berdosa, dibuat. Artinya kalau dibuat artinya bukan berarti dia tidak berdosa, dia berdosa, tapi dibuat menjadi tidak berdosa karena Yesus Kristus. Itu dulu kita pegang. Jadi kita sadar nih, ya, kalau oleh sebab itu kita sudah punya sifat baru, perilaku baru, kita tuh nggak pasti otomatis apa? Kita tidak pengen, tidak ingin untuk berbuat dosa lagi. Jadi fokus kita jangan kepada dosa. Ingat ya, fokus kita jangan kepada dosa. Kenapa? Nah, ini saya bisa bukakan Ibrani 10 ayat 2. Kalau fokus kita kepada dosa, maka apa yang terjadi? Nah ya, kebanyakan kita adalah selalu fokusnya pada dosa, dosa, dosa. Enggak, kita fokusnya adalah kita sudah ditebus, kita dibuat menjadi tidak dosa, gitu ya. Nah, ini saya bacakan Ibrani 10 ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali dan selama-lamanya. Jadi kalau zaman dulu ketika orang berbuat dosa, itu harus menyembelih domba.
Menyembelih domba itu bukan menunjukkan bahwa dosamu sudah ditebus. Bukan. Anda cuma di cover, cuma ditutup dosanya sementara. Tahun depan harus nyembelih lagi, tahun depan nyembelih lagi. Makanya ayat 3 mengatakan, tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Kita diingetin lagi. Kita nyembelih domba, lo berdosa. Disembelih, lo berdosa. Sedangkan ketika kita dengan Yesus, kita sudah ditebus dan kita tidak perlu lagi mengingat akan dosa-dosa kita. Kenapa? Sebab pengalaman saya, kalau kita, jadi dulu kalau di istilahnya di Neuro Linguistic Programming itu ada satu teknik yang menarik. Kalau kita berkata jangan atau berkata tidak, lucunya kepala kita tuh ketarik ke sana. Misalnya gini, jangan berpikir tentang gajah. Jangan membayangkan gajah. Pasti gajahnya muncul di kepala kita. Begitu juga dengan dosa. Kalau kita bilang jangan berbuat dosa, nah jangan melihat pornografi, malah kita tuh kayak apa ya? Kayak terpancing untuk melihat pornografi. Jangan mengatakan hal-hal kasar. Kita jadi terpancing untuk ngomong hal-hal kasar karena kata jangan tidak bisa diterima oleh otak, maka manusia cenderung akan lari kepada apa yang kita katakan jangan. Jadi cara ngatasin ini gimana, coach? Cara ngatasin ini cuma satu cara. Kita sudah tidak berdosa, kita tidak fokus tentang dosa itu. Kita fokus hanya kepada kebaikan Allah Bapa saja. Karena ketika kita fokus kepada Allah, bukan fokus pada dosa, maka kita otomatis tidak lagi tertarik untuk berbuat dosa. Tidak tertarik, sama sekali nggak tertarik. Gitu ya. Jadi saya kalau ditanya, kenapa saya bisa mengatakan ini dengan penuh keyakinan? Karena saya udah buktikan sendiri. Ketika dulu ngomong kasar, karena apa? Karena saya berusaha untuk tidak ngomong kasar, tapi ngomong kasar. Gitu ya. Ketika saya dulu suka melihat yang berkaitan dengan pornografi, ketika saya makan mengatakan jangan, malah saya makin tertarik ke sana. Gitu loh. Nah, beda dengan ketika mengatakan enggak, saya fokusnya hanya kepada Bapak karena saya sudah ditebus dan saya nggak ada tertarik lagi dengan dosa. Semakin Anda fokus pada dosa, Anda ditarik lagi, Anda diulang lagi dari nol. Anda lagi pikir lagi tentang dosa terus menerus. Nggak beres-beres gitu ya. Makanya kenapa kita jangan fokus pada dosa, tapi fokus pada apa yang dilakukan Yesus untuk kita. Itu yang kita fokuskan. Jadi kita fokus kepada Allah, itu yang kita fokuskan. Jadi kalau mama kita suatu saat nih, kok kenapa ya? Kok gue kayaknya mau buat dosa nih. Kok kayaknya gue mau marah nih. Kayaknya apa? Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda fokus kepada Yesus. Fokus tuh macam-macam ya. Fokus contoh, Anda lagi marah. Dan ini gue pernah buktikan. Gue lagi marah, kesel banget sama pasangan gue. Saya langsung pergi ke parkiran mobil. Saya ambil Alkitab, walaupun dengan kondisi emosi marah banget. Saya ambil Alkitab, saya baca firman. Itu isi kepala nggak bisa baca loh. Nggak bisa baca. Itu setengah mati bacanya tuh. Karena kepala saya udah aut-autan tuh. Tapi apa yang terjadi? Berhasil tuh. Hilang. Gitu ya. Berhasil tuh. Lewat tuh, selamat. Saya kasih contoh gitu ya. Saya kasih contoh lagi semalam. Semalam ya. Saya kasih contoh semalam. Semalam kebetulan anak saya harus periksa ke periksa untuk ke Prodia. Jadi dia periksa ke Prodia, tapi anak saya pengen jalan-jalan sama temennya. Rupanya saya menemukan ada satu karakter anak saya itu mirip dengan kayak istri saya. Mirip banget gitu ya. Jadi karakter miripnya adalah kalau istri saya itu kalau mama dia misalkan terjadi perdebatan, dia lebih memilih untuk keluar dari perdebatan dengan cara ya udah terserah lu. Ya udah gua tinggalin lu. Ya udah masa bodoh. Jadi kayak give up, nyerah. Ternyata anak gue mirip loh. Tadi malam gue kaget, loh kok gini gitu ya. Karena dia harus mau pergi ke PIK gitu sendiri, jalan sama temennya. Dia langsung give up tuh. Gue bilang, tak gitu kan. Terus kemudian, sebenarnya saya kesel banget. Saya mau marah gitu kan. Saya tahan, saya cuma tarik napas. Kenapa gue narik napas? Karena gue narik napas, gue udah istri gue lagi datang bulan hari ke-1 lagi pula kan. Lagi datang bulan hari ke-1, lagi lucu-lucunya kan. Yang kedua ditambah anak gue gitu lagi si Matthew. Yang ketiga Janice juga begitu juga. Gue kayak dikepung aja sama satu keluarga gue, dikepung sama kondisi yang semua nyerah gitu, give up gitu. Gue cuma napas. Terus gue ajak ngomong istri gue ajak ngomong, nggak dijawab. Saya nggak dijawab sepatah pun. Tidak dijawab. Ma,
Diem. Maka kenapa? Dia nggak jawab. Dia diem. Nah, tadi jawab. Udah langsung. Tarik nafas lagi. Udah, fokus aja ke Yesus. Jadi pilihannya gitu ya. Fokus ke Yesus. Jadi saya membayangkan Yesus, saya hanya mengingat Yesus, memikirkan tentang Yesus, atau saya berbahasa roh tentang mengingatkan Yesus, atau saya buka Alkitab. Itu yang saya lakukan. Jadi setiap ada emosi yang kayak gitu, otak saya fokus. Tahu apa yang terjadi? Itu nggak sampai 10 menit. Nggak sampai 10 menit, istri gue langsung ngomong, Pak, tolong panggilin Matthew. Gue yang disuruh manggil kan, padahal lagi debat istri gue sama Matthew kan. Ya udahlah, gue turun keluar dari kamar itu sekitar jam 10 malam tuh. Jadi saya keluar, saya panggil Matthew cross juga kan. Saya nggak ngomong apa-apa, saya gandeng dia, saya gandeng masuk ke kamar. Saya bilang, peluk mama. Oh keras tuh anak gue tuh, peluk. Istri saya udah gini tangannya, udah buka tangan gitu, maksudnya peluk, mau peluk gitu. Udah peluk. Baru istri gue ngomong, minta maaf ke Matthew dan sebagainya. Dan beres masalahnya. Jadi maksud saya gini, kalau saya ikut permainan dramanya, nah saya ulangi lagi, kalau saya ikut permainan dramanya, kenapa saya bilang drama? Kan kalau gue ikut terjun masuk ke dalam keributan itu kan jadi drama kan. Oh itu rame tuh, jadi empat bagian tuh berantem semua tuh. Nggak, gue nggak mau ikut, gue keluar. Gue fokus pada Yesus, fokus Alkitab, selesai. Dan masalahnya selesai. Kamu semalam bagus, selesai, udah, ya udah gue tidur. Gitu ya. Jadi ini pembelajaran penting gitu loh. Kalau dulu kita apa yang terjadi? Kita akan fokusnya apa? Ya itu tadi fokusnya apa? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Percaya sama gue kalau ketika bilang jangan marah pasti ngamuk gue ntar. Pasti marah itu which is nggak bagus. Gitu ya. Nah kita lanjutkan Roma 4 ayat 3. Nah kita bacakan Roma 4 ayat 3. Jadi saya cuma mau ngajak teman-teman untuk fokusnya bukan kepada dosa, tapi fokusnya kepada Yesus ya. Roma 4 ayat 3. Paling berat tentang dosa, paling berat banget ya. Jadi mungkin caranya kayak gitu ya. Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi menariknya Abraham, apapun yang dikatakan oleh Allah, apapun yang dia munculan dari dorongan dari kepalanya dia atau pikiran dia, itu dipercaya bahwa itu adalah Allah. Karena dia percaya itu adalah Allah, maka Allah itu menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi tugas kita adalah ketika kita mendapat dorongan, kita mendapat satu suara, kita dapat panggilan apapun, satu pun panggilan dan sebagainya, kita ikuti saja. Itu panggilan yang dari Allah Bapa. Karena dia cuma mau menunjukkan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Jadi saya cuma mau mengajak pada Bapak Ibu, fokuslah apa yang ketika kita doa, kita yakin bahwa kita sudah ditebus dan kita sudah tidak berdosa karena Yesus. Ingat ya, saya orang berdosa tapi menjadi tidak dosa karena Yesus. Dan dosa saya sudah ditebus. Dan gak perlu saya ingat-ingat apakah dosa saya sudah ditebus. Sudah 100%. Percaya, believe. Dan gitu aja. Maka itu dikatakan sebagai suatu kebenaran. Nah itu juga yang mau dikatakan di dalam Roma tadi ya, Roma 4 ayat 3. Jadi keselamatan bukan berdasarkan kelayakan atau kinerja, tapi keselamatan terjadi karena kita imani, gitu ya, kita imani, gitu ya. Roma 3 ayat 27, ya, Roma 3 ayat 27 kita baca. Yesus. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan kita? Tidak, melainkan berdasar iman. Jadi, kalau kita ngerasa kita udah berbuat baik dan sebagainya, itu kita menganggap bahwa keselamatan itu karena perbuatan. Jadi jangan bilang begini, Coach, gue tuh udah melakukan pelayanan di gereja, tapi kenapa kehidupan gue tidak menjadi lebih baik? Itu tidak ada hubungannya gitu loh. Karena iblis kerjanya memang mau ngancurin lu. Iblis memang mau kerjanya mau ngancurin semua hal gitu loh. Tapi tugas kita adalah bagaimana ngelawan iblis itu. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ngikutin permainan-permainan iblis. Saya kasih contoh yang paling gampang begini. Tadi siang lah ya, siang. Ada satu orang konteks saya, wanita konteks saya. Ini orang ini udah lama lah ya. Kenal dengan saya dan sebagainya dari zaman saya belum mengenal Injil dengan baik. Dia kebetulan pisah dengan pasangannya
baru aja pisah dengan pasangannya karena dia sebenarnya ada di komunitas kita, ada di grup komunitas kita, tapi kayaknya dia nggak pernah ikut. Selasa, Jumat nggak pernah ikut. Jadi makanya saya bilang, kita punya kegiatan, kita punya komunitas. Tadi Bu Kristi mengatakan, untung loh gue punya komunitas yang bisa membuat gue kuat gitu. Tetapi ada orang yang juga udah gue buat komunitas, itu belum tentu dia mau join di dalam sana gitu. Dan tahu apa yang terjadi? Dia bilang dia pisah karena anak-anak suaminya, jadi suaminya itu udah married sebelumnya, mau menjauhkan mereka. Saya cuma jawab, terus terang saya jawabnya cuma singkat. Itu pun gampang banget buat Yesus ya. Buat Yesus tuh nggak ada yang sulit gitu loh. Jadi karena kalau kadang-kadang kita tuh sudah keburu nyerah duluan, kita tidak mengimani. Karena tidak mengimani, maka apa yang terjadi? Tidak terjadi terobosan-terobosan dalam kehidupan. Itu yang sering banget terjadi gitu loh teman-teman. Jadi saya belum lanjutin lagi ngobrol sama dia karena kita keburu ada kelas ini. Jadi makanya kenapa saya cuma bilang kalau buat Yesus mah nggak ada yang sulit ya. Jadi kita sadari di Roma 6 ayat 23, cuman mau jelaskan singkatnya adalah bahwa karunia itu, kasih karunia atau hadiah yang diberikan Tuhan itu eh, itu adalah hadiah yang diberikan Tuhan dan tidak bisa karena usaha kita. Jadi kasih karunia tidak bisa kita dapatkan melalui usaha kita. Usaha, misalkan kita berusaha untuk berdoa setiap hari, berdoa berbahasa roh setiap hari, berpuasa, terus kemudian berbagi uang dan sebagainya, nggak bisa. Kasih karunia itu hanya karena memang Tuhan sudah berikan. Kata kuncinya, perhatikan baik-baik. Ini akan jadi pegangan juga baik sampai ke level 2. Ketika keran dibuka, saya ulangi lagi, ketika keran dibuka, kasih karunia sudah mengalir. Tetapi kenapa ada seseorang tidak bisa mendapat airnya tersebut? Karena dosa. Karena kita berbuat dosa atau berbuat dosa lagi yang membuat kita jadi kuping kita budek ya, tuli, nggak mau dengerin Tuhan. Jadi akibat karena nggak mau dengerin firman Tuhan dan sebagainya, maka sejak saat itu hubungan kita tidak dekat lagi sama Tuhan. Kalau tidak dekat, maka kasih karunia yang sudah mengalir itu tidak bisa kita ambil. Bukan Tuhan tidak mengalirkan, itu banyak orang yang ngajarin gini. Kesannya gini, kasih karunia itu bisa di on, bisa di off gitu loh. Bisa dinyalain, bisa dimatiin, nggak bisa. Kasih karunia itu adalah air yang mengalir terus-menerus, tapi kita bisa nampung atau tidak. Bisa nampung kalau kita hubungannya dekat. Tidak bisa menampung kalau hubungannya tidak dekat. Itu aja yang mesti saya kasih gambaran. Kegagalan kita adalah karena dekat atau tidak dekat. Itu yang membuat kita bisa menampung atau tidak. Ya. Nah, kasih karunia bukan karena perbuatan kita. Jadi jika kita jatuh dalam dosa, fokus kita adalah bahwa Yesus telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Melalui iman kita dibenarkan. Jadi kita imani bahwa kita sudah dihapus dosanya ya. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Kita baca dulu Roma 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutup dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi base-nya bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan apa yang dilakukan Yesus. Jadi perbuatan Yesus di atas kayu salib. Jadi Daud pun dibenar diri di hadapan Allah bukan karena perbuatan yang kita tahu dia dosanya banyak lah. Ya, dosanya banyak, udah ngebunuh orang, terus ngambil istri orang dan sebagainya ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, Ibrani 10 ayat 16 sampai 17. Nah, di Ibrani 10 ayat 16 sampai 17 ini menunjukkan bahwa firman Tuhan atau firman Tuhan ya, itu sudah ditaruh di dalam hati kita. Ya, Ibrani 10 ayat 16 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman, aku akan menaruh hukumku, berarti hukum Taurat, ditaruh di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi firman Tuhan
hukum Taurat sudah ditaruh dalam hati kita, ya, dan dituliskan di akal budi kita, berarti di pikiran kita, maka itu sudah ada. Tinggal kita baca firman-Nya, membuat kita mengimani. Jadi gambaran itu. Maka banyak orang yang gagal atau jatuh dalam dosa atau gagal untuk mendapat kemenangan karena tidak memahami tentang firman itu, ya. Dan di ayat terakhir adalah di Matius 1 ayat 21, clear banget dia mengatakan bahwa Yesus yang menyelamatkan kita dari segala dosa. Jadi dosa kita sudah dihapuskan, sudah ditebus, ya. Untuk materi 11 sudah cukup dulu sampai sini, saya stop dulu. Jika ada pertanyaan silakan, ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, integritas firman Allah. Kenapa ini totalnya ada 25 slide sih, cuman nanti akan saya singkat-singkatnya aja. Beberapa hal, kenapa? Karena saya mau mengatakan bahwa firman Allah legit, bahasa anak sekarang ya legit. Firman Allah itu adalah kebenaran dan gak bisa dipalsukan. Jadi kalau ada ajaran di sana yang mengatakan firman Allah itu palsu, Alkitab itu palsu, kita bisa mengatakan, menyatakan dengan lantang bahwa mengatakan nggak, firman saya firman kebenaran. Kayak tadi contoh, tadi saya di TikTok saya berseliweran tentang server sebelah, ayat kita dibolak-balik gitu loh, dibolak-balik sama dia. Saya cuma nunjukin ayatnya aja, saya nggak mau debat sama mereka, saya cuma tunjukin ayatnya, coba baca sendiri aja ayatnya. Jadi mereka membuat cerita yang aneh-aneh gitu. Misalnya contoh tentang kenapa di kitab Matius dan Markus makan tubuh dan darah Yesus, tubuh dulu baru darah. Tetapi kenapa di Lukas itu darah dulu baru tubuh. Gue baca firmannya nggak gitu. Firmannya bener banget bahwa dia cuma jelasin kayak inilah tubuhku, inilah darahku, darahnya dibagi dulu pakai cawan kan, dibagi-bagi. Kan sama kan kayak kalau istilahnya kita lagi makan, inilah adalah cawan, cawan ini kita kenang sebagai yang terakhir dan kita bagikan. Dibagikan dulu ke umat-umat kan, umat udah terima dong, belum dimakan. Itu di dalam Alkitab tulisnya gitu tuh. Dan baru inilah tubuhku, karena baru inilah darahku, baru dimakan, gitu, baru diminum. Jadi server sebelah seneng banget tuh diputar balik tuh. Saya coba, come on lah, gitu maksudnya. Firmannya clear, tapi dihilang-hilangin. Nah, sayangnya, banyak teman-teman kita yang nggak pernah mau baca Alkitab. Banyak teman-teman kita nggak mau baca Alkitab. Cuma dikasih tahu ayatnya, dia tidak buka Alkitab dan dia percaya apa kata orang yang ngebelokinnya. Nah, kenapa saya sangat menyarankan, walaupun omongan saya sekalipun, Anda harus membuktikan dalam firman. Kalau enggak, Anda juga gampang dibelokkan. Jadi sama ketika kemarin ada pendeta saya, ketika dia khotbah, dia nyebut satu kalimat, saya cari kalimatnya bener apa enggak gitu loh. Karena saya harus meyakini dulu ini bener apa enggak, jangan sampai saya disesatkan gitu loh. Oh ternyata bener, baru saya dengerin gitu loh. Jadi saya mau kasih gambaran, kita jangan telan bulat-bulat apa perkataan mereka. Tugas kita mengecek, karena memang kita bisa tahu, apalagi nanti setelah besok kita belajar tentang Roh Kudus, Anda harus melakukan cek recheck. Jadi jangan percaya ada orang yang mengatakan, saya nubuat kamu kalau begini, hidup kamu bakal begini. Jangan dipercaya. Sebelum kamu cek dalam firman, hati-hati ya. Walaupun itu orang itu adalah hamba Tuhan. Saya ulangi lagi, walaupun orang itu hamba Tuhan, jangan dipercaya. Ya, apalagi orang itu bernubuat apa, jangan dipercaya. Anda balik lagi back to Bible. Bible adalah kebenaran. Oke? Kita masuk lebih dalam ya. Jadi ini yang saya mau tunjukin. Singkatnya, Alkitab terdiri dari 66 buku dan 40 penulis. Waktu penulisan 1600 tahun. Alkitab diambil dari kata Yunani, biblos, sebuah buku. Perhatikan baik-baik. 66 buku, 40 penulis. Anehnya, nah ini saya bilang anehnya. Anehnya, 40 penulis itu nyambung semua perkataannya. Jadi dari perjanjian lama sehingga ke perjanjian baru, itu nyambung semua. Kalau nyambung kan ini kan nggak mungkin janjian. Orang 1600 tahun gimana caranya janjian? Kok bisa selaras gitu loh. Nah ini yang menarik gitu ya. Dan kita percaya penulis itu bisa orang, siapapun yang menulis, tapi diinspirasi oleh Roh Kudus. Diberikan inspirasi. Bukan didikte. Inspirasi. Jadi kalau mama tetangga sebelah atau server sebelah mengatakan bahwa firmannya mereka itu mereka terima
terima. Seakan-akan kayak firman tuh jatuh kalau di server sebelah. Saya jawab tidak, mereka modelnya hafalan. Jadi mereka menghafal server sebelah. Jadi mereka bilang firman itu turun. Jadi dia pakai omongannya seorang nabi untuk mengucapkan kalimatnya. Gitu ya, kalimat yang diucapkan itu adalah dianggap perkataannya Tuhan. Sedangkan kalau kita tahu orang-orang ini 40 orang diinspirasi oleh Roh Kudus. Ya, diinspirasi. Maka dia menulis aja apa yang dapat inspirasi ditulis. Ya. Nah, ini menarik. Bagaimana mereka menerima firman Allah? Ada dua. Satu melalui wahyu, sesuatu yang dinyatakan atau dibuka, dikasih tahu. Yang kedua melalui inspirasi. Inspirasi berarti nafas Allah ya. Jadi itu adalah dianggap sebagai nafas Allah. Nah, ini menarik. Semua kitab yang dikanonisasi adalah kitab-kitab yang harus dibawa abad ke-1. Kenapa dibawa abad ke-1? Karena masa Yesus lahir sampai dia mati dan bangkit dan naik ke surga, itu kitab-kitab itu dikumpulin, itu ini kanon. Padahal kitab itu banyak banget. Ada kitab bahkan saya juga baru tahu belakangan ini ada kitab Clementius. Clementius adalah kitab muridnya Petrus. Tapi dia tidak dikanonisasi. Kenapa? Karena sudah lewat dari abad ke-1. Gitu ya. Jadi semua kitab-kitab yang sebelum abad ke-1 itu yang dikanonisasi. Bahkan ada abad ke-6 apa abad ke-7 ada tentang kisah Yesus waktu masih kecil. Ada, tapi itu setelah abad ke-1. Jadi kita tidak yakin itu tidak yakin kebenarannya. Makanya kenapa diambil dari abad ke-1 semua abad 1 gitu ya. Jadi dikanonisasi. Jadi kan yang dikanon ada 39 buku PL dan 27 PB ya. Nah, ini menarik. Bagaimana tahu diinspirasikan oleh Allah? Standar 1 berpusat kepada Kristus. Jadi semua kalimat itu semua mengarah ke Kristus. Perjanjian lama kabar bagus ya. Perjanjian lama lebih gampang. Kenapa perjanjian lama lebih gampang? Perjanjian lama setiap para imam itu mengumpulkan kitab-kitab, dikumpulkan. Bahkan ada satu, saya lupa namanya siapa ya. Bukan Elia, bukan Esau. Siapa itu, ada satu orang pemuka agama juga yang menulis ulang. Jadi kitab itu disimpan rapi. Gitu ya, disimpan rapi. Nana mau ngomong, sampaikan. Bukan ya, Sob? Elisa. Bukan ya? Siapa? Elisa bukan, Sob. Bukan Elia, bukan Elisa. Cuman lupa bahasa namanya siapa. Nah, jadi kitab-kitab itu dikumpulkan. Nah, kitab itu ditulis ulang. Dan menariknya, dulu waktu ketika nulis ulang, itu bener-bener harus mirip-mirip ya. Jadi kitab dikumpulin, ditulis tangan. Dan itu disebar kemana-mana ya. Dan perjanjian lama kabar bagusnya gampang dikumpulkan. Yang sulit adalah perjanjian baru. Kenapa? Perjanjian baru semuanya tersebar kemana-mana. Jadi dikumpulkanlah semua perjanjian baru. Kalau perjanjian lama udah ada, di mana-mana ada perjanjian lama. Banyak yang ngumpulin. Kalau perjanjian baru tersebar di mana-mana. Jadi tugasnya dikumpulkan. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Menarik ya. Nah, ini saya lewatin beberapa. Jadi ada yang pemakaian surat tersebut disalin gunakan oleh bapak-bapak gereja. Terus standar 3 ditulis oleh orang yang dekat dengan Yesus. Jadi standar 1 berpusat dari setiap kitab berpusat pada Kristus apa enggak? Saya kasih contoh. Ibrani itu kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya. Disuspek itu adalah Paulus. Disuspek, belum tentu asli, nggak tahu benar apa enggak. Tetapi di dalam tulisannya Ibrani tersebut semua berpusat kepada Yesus. Makanya suratnya dipakai. Begitu juga ada surat yang dari Petrus keberapa? Petrus lupa, antara Petrus 2 apa Petrus 3 Petrus gitu ya. Itu juga sama. Jadi kita nggak tahu itu apa kok tulisannya kok kayaknya bukan kayak tulisan Petrus, itu tulisan siapa gitu ya. Di Yohanes juga sama, tapi gambaran tersebut selama mengarahnya ke Yesus, maka itu dikanonisasi. Ya, standar kedua adalah surat tersebut disalin oleh bapak-bapak gereja tadi ya, ditulis oleh bapak-bapak gereja dan sebagainya. Standar 3 adalah ditulis oleh orang dekat. Berarti siapa? Ya Petrus, Paulus, Matius, Markus gitu ya, Lukas, ya. Dan kalau teman-teman tahu, saya nggak ngerti, Anda mengerti apa enggak, bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, siapa murid Yesus? Yang real murid Yesus?
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang real murid Yesus? Yohanes. Sorry? Yohanes. Yohanes apa? Yohanes, Ayo. baru satu. Yang benar real murid Yesus itu cuma dua. Matius. Matius, iya. Matius dan Yohanes itu dua-duanya murid Yesus. Markus bukan murid Yesus. Markus itu adalah namanya Markus Yohanes. Markus Yohanes itu saudara dari Barnabas. Barnabas itu adalah teman seperjalanan Paulus. Dan pernah terjadi konflik. Mereka berdua konflik itu gara-gara Markus ini. Karena Markus waktu itu diajak pergi ke satu tempat, dia pulang. Karena katanya Markus ini orang kaya. Maka dipertobatkan oleh Petrus. Karena dipertobatkan oleh Petrus, ada kesempatan kedua. Ini menarik ya. Setiap hidup tuh ada kesempatan kedua. Setelah dipertobatkan, dia tulislah semua tulisan Injil melalui sudut pandang Petrus. Itu Markus yang nulis. Seandainya gitu ya, kalau dia nggak dapat kesempatan kedua, mungkin kitab Petrus nggak ada, kitab Markus nggak ada. Ini menarik. Dan saya dapat bocoran, kayaknya dapat gosip, nggak tahu bener apa enggak. Kelihatannya bisa dibuktikan, kelihatan kedekatannya, bahwa Markus itu adalah tempat Taman Getsemani itu adalah tempat tamannya punyanya Markus, keluarga Markus. Keluarga Markus itu kaya. Dan ketika Yesus berdoa, Petrus dan para murid-murid berdoa di atas rumah yang turunnya Roh Kudus, itu tempatnya Markus. Jadi makanya bisa saya katakan begini ya, bahwa benar-benar Tuhan tuh udah nyiapin segalanya luar biasa tuh buat kita. Jadi makanya kenapa kita bisa ngeliat. Lukas itu siapa? Lukas itu adalah temannya Paulus. Tapi Lukas adalah penulisnya Paulus. Jadi kisah para rasul yang nulis Lukas yang nulis, gitu ya. Dan Lukas menulis juga berdasarkan apa? Dia ketemu dengan Bunda Maria. Dia ngobrol dengan Bunda Maria, dia memberikan pencatatan. Jadi kalau Anda perhatikan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes hanya satu cerita yang melihat dari sudut gembala. Sudut gembala, orang Majus dan sebagainya. Yang lain nggak pernah bahas. Yang bahas cuma Lukas. Karena Lukas wawancara langsung dengan Bunda Maria. Nah ini menarik ya. Jadi makanya kita mulai mengerti dari sudut-sudut cerita itu. Kalau nggak kita nggak paham, oh apa artinya ini gitu ya. Jadi kita biar paham itu. Nah, kita lanjutin. Jadi tulis oleh orang dekat. Jadi standar 3 adalah ditulis oleh orang dekat ya. Berikut. Kanon perjanjian lama. Jadi tulisan mulai dikenal sebagai sesuatu yang suci mesti dijaga. Ya. Jadi ini ayat-ayat, oh Esra, nah ini baru ada tulisannya. Esra dengan 120 orang laki-laki menyusun semua buku secara teratur sekitar 475 BC. Ya, kecuali Nehemia dan Maleaki. Jadi 475 yang nulis semua Esra. Jadi Esra kumpulin semua tulisan, baik tulisan Musa dan sebagainya dikumpulin, dicatat ulang. Kalau nggak, lapuk. Sisanya yang nulis Nehemia dan Maleaki. Jadi dia coba nulisin. Jadi ya, nah pada zaman Yesus sekitar 4 BC kanon PL telah selesai. Jadi kanon sudah selesai dikanonisasi pada saat 4 before Christ. 4 before Christ. Jadi nggak perlu nunggu masa itu nggak. Tapi udah dikanonisasi. Karena memang kitabnya terjaga gitu. Kitabnya terjaga. Itu berkat Esra gitu ya. Nah berikut. Kanon perjanjian baru. Dasar tulisnya gitu ya. Jadi dikumpulkan dari semua surat-surat. Dikumpulkan semua ya. Nah, jadi dikumpulkan, setelah itu dokumen-dokumen tersebut disebar ke beberapa gereja-gereja purba, gereja pertama, dan mereka menyetujui ada 27 kitab, 27 buku sebagai kitab suci. Dan gereja mengakui mereka semuanya sebelum abad keempat. Patokannya abad 1. Abad 1 dikanonisasinya diterima abad 4. Gitu ya. Nah, lanjut. Jadi 2 dasar kebenaran untuk membuktikan. 1, keaslian apakah Alkitab sungguh dari Allah sebagaimana yang dinyatakan sumbernya, yaitu Alkitab. Jadi kerasulan Allah menunjuk nabi-nabi, rasul dan sebagainya, itu kata kuncinya. Kedua adalah prophetic consciousness, kesadaran nubuat. Apakah penulis benar-benar diyakinkan yang mereka tulis benar itu dari Allah. Jadi
perlu dicek-recek berulang-ulang. Karena ada beberapa yang dianggap ini cuman hoak gitu. Makanya kenapa ada yang ragu mengenai kitab siapa? Leluhurnya Nabi Nuh, eh yang nabi yang naik ke surga itu juga sebelum Nuh. eh Kok jadi lupa gue namanya. Sebelum Nabi Nuh. Kitabnya nggak ada itu. Kitabnya nggak ada karena dianggap bahwa itu ceritanya kok kayaknya bukan belum belum nggak bisa dibuktikan bahwa dari Allah gitu loh. Maka kenapa banyak suratnya dicabut-cabut gitu dan sebagainya ya. Jadi otentik kebenarannya kita harus lihat gitu ya. Nah, berikut kaitannya. Jadi dia lihat tulisan tangan asli ditulis oleh nabi atau para rasul ya. Bahkan ditulis sedikit bahasa pakai bahasa ada Ibrani, Aramaik, Chaldean dan sebagainya ya. Ini semua ditulis ya. PB semua ditulis pakai bahasa Yunani. Ingat ya, PB ditulis dalam bahasa Yunani. Koine Yunani kuno. Ya, bahasa yang Latin dia pakai di Timur Tengah dan Lautan Mediterranean dan beberapa kata dalam bahasa Aramik gitu ya. Contoh talitakum, Evata, Eli Eli lama sabatani, Aba, Bapa dan sebagainya ya. Nah, pertanyaannya, karena orang banyak yang bilang mengatakan kitab kita tuh kitab palsu karena yang asli sudah hilang. Ya bukan hilang ya, maksudnya bahannya gampang hancur gitu loh. Ya, jadi mudah rusak. Jadi kata gambarnya adalah kita Allah tuh berdaulat ya. Kita tuh bukan, nah jeleknya manusia adalah kalau kitab aslinya ada, maka orang cenderung akan menyembah kitab aslinya, bukan menyembah Allahnya. Bahkan di dalam Injil, itu waktu Nabi Musa itu wafat, itu mayatnya diperebutkan oleh iblis. Karena kenapa? Kalau direbut sama iblis supaya apa? Supaya orang nyembah Musanya. Ketika dia nyembah Musa, jadi lupa. Makanya malaikat Mikael tuh sempat turun. Itu ada di perjanjian baru gitu ya. Nanti ada ceritanya dan sebagainya. Jadi banyak orang tuh seneng banget. Jadi menyembah hal-hal yang kayak gitu. Bahkan saya pernah menemukan, waktu itu saya nonton satu cerita tentang apa ya? Tentang satu kuil yang pernah menyimpan cawan Yesus. Itu pernah menyimpan puluhan tahun apa ratusan tahun. Kuilnya disembah. Itulah manusia tuh, kebiasaannya manusia jeleknya begitu tuh. Jadi fokusnya bukan Tuhan, tapi fokusnya pada benda-benda. Itulah manusia kelemahannya. Karena kebiasaan kita tuh ngeliatnya simbol. Makanya kenapa ada kuburan keramat dan sebagainya kan. Itu manusia lah, itu manusia gitu lah ya. Nah, jadi naskah mula-mula ditulis dalam bahasa aslinya kita sebut namanya Masorati teks ya. Jadi tadi Esra ya yang menuliskan bersama 120 pria menulis ya. Jadi, nah berikutnya gulungan kitab laut mati. Ditemukan tahun 1947 di Qumran dalam sebuah gua dekat pantai laut mati tertanggal 200 BC hingga 70 AD. Menariknya, itu ketemu lagi semuanya. Di perjanjian lama tuh ketemu lagi. Yang tidak ada di dalam gulungan kitab laut mati itu adalah kitab Ester yang tidak ada. Yang tidak ada cuma kitab Ester. Kitab Yesaya disimpan paling baik. Dan hanya ada sedikit perbedaan antara gulungan kitab laut mati dengan salinan Masoretik. Ini menunjukkan Alkitab begitu akurat. Ya, rapi disimpan. Berikutnya lagi ada versi Septuaginta. Jadi ingat ya, ada versi Masoretik, ada gulungan kitab laut mati, versi Septuaginta. Septuaginta tuh banyak dipakai dibuat terjemahan baru sekarang. Terjemahan baru itu rata-rata Septuaginta ya. Dari bahasa Ibrani ke Yunani diterjemahkan oleh 70 sampai 72 penatua dalam 70 sampai 72 hari. Jadi dari bahasa asli Ibrani ke Yunani. Kenapa mesti diterjemahkan? Karena bahasa Yunani itu adalah bahasa Inggris zaman dulu. Jadi kayak gitu ya, makanya perlu diterjemahkan. Tulisan Latin kuno 195 AD, bahasa Latin menggantikan bahasa Yunani. Makanya banyak kan. Makanya lahirnya disebut namanya Latin Vulgate. Latin Vulgate inilah yang dipakai oleh gereja Katolik. Makanya Alkitab gereja Katolik dengan gereja Protestan, kitabnya agak sedikit-sedikit tipis-tipis, ada yang beda-beda. Karena terjemahannya gereja Katolik diambil dari Latin Vulgate, ya. Diambil dari Ibrani ke Latin oleh Santo Jerome, ya, diterjemahkan di Bethlehem, juga menerjemahkan PB dari bahasa Yunani ke Latin. Dan Alkitab ini menjadi Alkitab resmi gereja Roma dan hanya ada 11.000 kopi yang tersedia pada tahun 390. 400 AD. Gitu ya. Nah, berarti udah masuk abad keempat ya. Abad 3, abad 4 ya. Nah, terjemahan PB ada 19.000 kopi. Jadi sebelum kitab itu dikumpulkan semua, kopinya tuh ada 19.000.
Jadi kalau dibilang kitab-kitab palsu, nah ini kan jadi pertanyaan. Karena terjemahannya aja ada 19.000 kopi. Dari Latin kuno 150 AD, versi Koptik ada. Koptik ini yang menjadi ortodok ya. Koptik itu ortodok, versi Syria, Aramaik, Latin Vulgate, semuanya ada 19.000 kopi. Bagaimana kita bisa mengatakan terjemahan perjanjian baru adalah palsu? Karena kita ada buktinya 19.000 gitu ya. Nah, kutipan para penulis abad ke-1 sampai 3 ada 36.289 kutipan dari abad 1 sampai 3. Jika diambil dari seluruh kutipan tersebut, maka seluruh PB bisa ditulis, semua bisa ditulis ulang dengan kutipan saja. Kecuali ada 11 ayat dalam kitab Wahyu yang nggak bisa ditulis. Cuman dari kutipan saja. Penulis yang antara lainnya adalah Polikarpus, murid Yohanes, Ignatius, Clementius, muridnya Petrus, Justin Martyr, ya. Leksionaris buku pelayanan gereja yang dibaca dari PB abad 4 sampai 12 kebanyakan ditulis dalam bahasa Yunani dan ada sekitar 2.100 manuskrip. Semuanya di dalamnya kecuali kitab Wahyu dan sebagian kisah para rasul. Nah, bukti naskah ada 5.300 naskah perjanjian baru dalam Yunani, 10.000 dalam bahasa Latin, 9.300 dalam bahasa lain dan versi lain, 24.000 naskah kutipan perjanjian baru. Dokumen kuno perbandingan naskah Iliad dari Homer, ini filsafat ya, itu hanya 643. Jadi maksudnya filsafat aja 643. Orang lebih percaya filsafat gitu, ilmu-ilmu filsafat, percaya dengan ilmu-ilmu itu dibandingkan dengan Alkitab. Padahal ada naskahnya banyak banget. Menariknya, 97-98% Alkitab kita akurat. Bahkan kalimat atau kata yang dipermasalahkan tidak mengubah pesan Injil dan membuat integritas Alkitab dipertanyakan. Jadi 97-99% persis. Ya, itu persis. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Kenapa kok bisa meleset ya? Biasalah, kadang-kadang orang namanya menuliskan gitu ya. Nah, berapa cepat kanon perjanjian baru diterima? Tahun 250 sampai 300 Masehi, abad ketiga, 20 dari 27 kitab diterima secara universal sebagai asli. Setelah 3 abad ketiga. Perhatian ya, 20 kitab asli yang langsung diterima adalah Kisah Para Rasul, 4 kitab Injil, Surat Paulus kecuali Ibrani, 1 Yohanes, Petrus, 7 kitab lainnya yang butuh proses bersama. Ibrani, 2 dan 3 Yohanes, 2 Petrus, Yudas, Yakobus, dan Wahyu. Itu butuh waktu karena mesti dicek ini bener nggak kitab itu. Ya, nah, kenapa diperdebatkan? Benarkah ditulis oleh orang yang disebut sebagai penulis? Bukan isi tulisannya. Kitab Ibrani beda gaya tulisan dengan surat Paulus. Tapi ada hubungan dengan Timotius. Di Ibrani, itu dia nyebut-nyebut kata Timotius gitu. 2 Petrus beda dengan 1 Petrus. Kayaknya seakan-akan penulisnya beda. Yakobus dan Yudas menyebut diri mereka pelayan, bukan rasul. Makanya mereka ragu. Karena mereka rasul gitu loh. Ya, Yudas mencatat kisah apokrifa. Ya, inilah kenapa dipertimbangkan selama 300 tahun, pada abad 4 baru diterima. Kenapa? Yudas ini juga menceritakan tentang perebutan mayatnya Musa. Itu makanya kenapa jadi ada perdebatan di bagian itu. Ini bener gak nih? Ini murid Yesus, bukan? Ini bukan Yudas yang Yudas Iskariot ya. Yudas yang menjadi teman murid Yesus yang pelengkap yang ke-12 gitu ya. Nah, lanjut. Nubuat tentang Yesus. Nah, ini menarik. Ini saya melakukan penelitian, ada di teologi kanon Henry Lydon mencatat 332 nubuat yang berbeda yang digenapi oleh Kristus. Jadi, saya akan kasih linknya. Nah, ini saya menunjukin bahwa ada, jadi Anda buktiin aja sendiri bahwa Yesus. Jadi kalau kita mau meragukan ini bener Yesus ini Tuhan apa bukan, saran saya Anda buka ininya. Nah, udah saya kirim. Jadi Anda cek, Anda klik, di itu ada 351, 352 tentang Yesus. Ya, dan itu semua ada di perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi kan gini ya, kalau kita menganggap hal-hal gitu itu adalah palsu, kebenaran Yesus itu palsu, dan terus terang ya, gue bener-bener baru menerima Yesus setelah gue baca nubuatnya semua. Dan nubuatnya itu nggak bisa dipalsukan. Kenapa? Nah, kita lihat. 8 nubuat yang mustahil dikendalikan. 1, tempat kelahiran. Tempat kelahiran lucunya ada dua tempat. Ada di Mika 5 ayat 2 dan Matius 2 ayat 1. Nanti tinggal buka. Ya. Waktu lahir. Waktu lahir aja ditulis. Daniel 9 ayat 25, Lukas 2 ayat 1. Cara kelahiran. Di palungan. Itu ada. Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 18. Pengkhianatannya. Pengkhianatannya siapa? Yudas.
Yudas yang mengkhianati Yesus. Itu ada di Matius 41 ayat 9 dan di Matius 10 ayat 2. Jadi ada di Mika, ada di Matius. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita ngeliatnya perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Jadi benar persis. Reaksi orang. Jadi reaksi orang ketika Yesus mau wafat, orang-orang pada menjauh. Gitu ya. Itu Yesaya 50 ayat 6, di Matius 26 ayat 27, itu juga sama. Cara kematian. Tentang cara matinya, metode matinya, tidak dipatahkan kaki dan sebagainya. Itu ada di Mazmur 22 ayat 16. Ya, dan ini bukti ada di Lukas 23 ayat 33. Penikamannya, Zakaria 12 ayat 10. Ya, penguburannya, dikuburkan di kuburan kosong, di kuburan yang orang dan sebagainya, tempat yang orang kaya dan sebagainya, itu ada di Yesaya 53 ayat 9. Ini nggak mungkin diakalin gitu loh. Gimana cara ngakalinnya? Makanya kenapa akhirnya saya bilang, enggak, Yesus ini legit, beneran. Nah, ini menarik ya. Nah, perhatikan. Kemungkinan 8 nubuat digenapi dalam satu orang adalah 1:10 pangkat 17. Pangkat 17. Ya, jadi ini sama dengan 1:100 kuadriliun. 1:100 kuadriliun. Gua nggak tahu tuh kuadriliun itu berapa angkanya ya, banyak banget itu ya. Kemungkinan 48 nubuat digenapi dalam satu orang adalah 1:10 pangkat 157. Jadi pertanyaan saya, ini kan 48 nubuat ya. Ini berapa? 332. Waduh, udah pangkatnya. Jadi gimana saya bisa meragukan Yesus? Nggak bisa saya meragukan Yesus. Ya, nah bagaimana saya bisa meragukan Yesus? Ini aja bukti nubuat-nubuatnya. Jadi pertanyaan menarik, apakah Yesus itu mitos menurut tokoh modern? Ingat ya, ini bukan tokoh gereja ya, tokoh modern. Kita baca. Sejarawan ateis Gerd Ludemann menyebutkan yang pasti Yesus disalib sekitar tahun 30. Ya, ada bukunya What Really Happened to Jesus 1995. Bahkan menurutnya dapat dipastikan secara historis bahwa Petrus dan para murid punya pengalaman di mana Yesus menampakkan diri pada mereka sebagai Kristus yang bangkit. Kebangkitan yang menurut ini hanya, padahal menurut mereka dugaannya adalah delusi. Kalau delusi ke satu orang, oke, ini masa delusi ke semua orang gitu loh. Dan totalnya kalau nggak salah ada berapa ya, saya lupa. 200 orang yang melihat Yesus. Masa delusi ke 200 orang? Gitu kan, ini aneh gitu loh. Bart Ehrman, sarjana PB agnostik, menurut saya bukti yang ada mengenai eksistensi Yesus sangatlah banyak, sehingga sangat konyol untuk mengatakan bahwa Yesus nggak ada. Ehrman padahal bukan Kristen, dan dia nggak setuju Yesus adalah Tuhan. Tapi dia percaya bahwa eksistensi Yesus itu ada. Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Ya, C.S. Lewis, jika Yesus hanya manusia biasa, kita tidak bisa menyebutnya sekadar sebagai guru moral yang agung. Pilihannya dua. Dia gila, Yesus gila, atau dia penipu. Karena dia mengklaim dirinya Tuhan. Itu berlebihan dan tidak masuk akal bagi manusia. Oke? Paul L. Meyer, sejarawan, Anda dapat berdebat apakah dia adalah anak Allah atau bukan. Berdebat tentang aspek supernatural dalam hidupnya. Namun dalam kaitannya dengan eksistensi historisnya, banyak bukti mendukungnya. Berarti Yesus legit. Bukan legenda. Kalau legenda itu terjadi ratusan tahun setelahnya, atau ribuan tahun, atau ya ratusan tahun setelahnya. Ini enggak. Kejadiannya begitu dia wafat di masa 100 tahun, maka kitab-kitabnya kanonisasinya semua di bawah 100 tahun. Di bawah 100 tahun. Nah, kayak gitu ya. Nah, bukti sejarah. Flavius Josephus tahun 37 tahun 100 Masehi. Pada waktu itu ada orang bijak. Ini tulisannya Flavius Josephus ya. Pada waktu itu ada orang bijak bernama Yesus. Baik perbuatannya dan terkenal saleh. Banyak orang Yahudi dan bangsa lain menjadi muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalib dan mati. Murid-muridnya tidak meninggalkan kesetiaan mereka padanya. Mereka melaporkan bahwa ia menampakkan diri pada mereka 3 hari setelah penyaliban. Karena itu mereka percaya bahwa ia adalah Mesias yang disampaikan para nabi. Bukunya judulnya Antiquity of the Jew. Pertanyaannya, ini bukan orang Kristen. Ini ahli sejarah. Dan terus terang ya, buat saya pribadi nggak mudah untuk percaya bahwa Yesus itu ada. Arif lagi otaknya kacau. Saya baru percaya setelah ngeliat bukti dengan angka kuadrat-kuadrat dan sebagainya. Saya bilang, yes, ini benar Tuhan. Ya, masalah dia Tuhan yang paling pada berdebat-debat ini nggak percaya Tuhan, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Tapi yang saya percaya bahwa itu ada semua tertulis dalam kitab suci. Nah, dalam buku ke-20, Josephus menampilkan referensi tentang Yesus ketika membahas hukuman mati saudara Yesus, Yakobus, oleh imam besar Ananus.
Tapi Ananus muda mengikuti kaum Saduki yang lebih keras dibanding orang Yahudi. Ia pikir sekarang ia punya kesempatan bagus karena Festus sudah mati. Dan Albinus masih dalam perjalanan. Maka ia membentuk dewan hakim, menghadapkan saudara Yesus yang disebut Kristus yang bernama Yakobus dengan beberapa orang lainnya setelah menuduh mereka sebagai pelanggar hukum dan ia menyerahkan mereka untuk dirajam. Yakobus mati. Ya, ini menarik gitu ya. Ini bahwa menunjukkan masih di refer bahwa Yakobus ke Yesus dan sebagainya. Ya, Cornelius Tacitus ya di tahun 56 sampai 120 Masehi dalam Annals bukunya tahun 115 Masehi, Tacitus melaporkan tentang kebakaran Roma dan menyebut bahwa Kaisar Nero yang bersalah. Namun Nero menyalahkan orang Kristen atas insiden ini. Akibatnya banyak orang Kristen dianiaya. Untuk meredam rumor ini, ia secara palsu menuduh orang Kristen dan menghukum mereka yang dibenci karena jumlah mereka. Kristus, pendiri dari nama itu, dihukum mati oleh Pontius Pilatus, prokurator Yudea di masa pemerintahan Tiberius. Namun tahayul yang merusak ini yang ditekankan untuk sementara muncul kembali. Bukan hanya di Yudea, tapi juga di Roma. Di mana semua hal mengerikan, memalukan dari segala penjuru dunia berpusat dan menjadi populer. Yang malu Nero, kalau bangkit kan. Malu, karena kuburannya nggak diawasin dan sebagainya. Celsus, abad 2 Masehi. Ia filsuf pagan yang menyindir kekristenan abad 2. Dalam karyanya True Discourse 178 Masehi, ia berargumen secara merendahkan bahwa Yesus lahir dari persinahan Maria dan prajurit Roma. Seiring bertambah usia, Yesus berkeliling Palestina dan membuat pengakuan yang berlebihan akan keilahiannya. Jadi, Yesus berarti ada dong. Itu dulu gambarannya, bahwa Yesus tuh ada. Jadi kita cuma mau disadari bahwa Yesus tuh ada, bukan nggak ada. Ya, gambarannya kayak gitu ya. Nah, Pliny the Younger. Wah, ini banyak bukti-bukti saya tunjukkan. Abad 61 tahun 61 sampai 113, pengikutnya berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan. Pliny yang nulis, ya, ini ahli sejarah. Suetonius, orang yang disebut Kristus membuat keributan di antara orang Yahudi. Phlegon, Yesus memprediksi masa depan bangkit dari kematian menunjukkan tanda penyalipan. Bar Serapion, Yesus disebut raja bijak orang Yahudi ingin ia mati, ajarannya diteruskan. Talus, Yesus hidup, Yesus disalibkan, ada kegelapan dan gempa ketika ia disalib. Berarti ada gempa beneran, berarti bukan bohong. Yang waktu Yesus disalibkan ada gempa tuh, itu beneran ada. Dan terjaga, ada buktinya. Talmud Yahudi, Yesus disalib sebelum Paskah punya ilmu hitam dan sihir. Ya, ini menurut Talmud ya. Nah, jadi gambaran ini semua, saya jadi meyakini tentang Yesus itu sendiri. Bahwa Yesus adalah big deal. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu benar ada, bukan legenda. Buat saya, seseorang yang sangat logis, dengan melihat ini saya jadi menyadari bahwa Yesus itu ada, Yesus itu penyelamat, Yesus itu menolong kita, dan tinggal kita imani, kita percaya bahwa ini adalah big deal. Dan ini sebenarnya tulisan yang bagian ini sangat membantu khususnya buat anak-anak yang agak logis ya. Jadi mereka tinggal cari di internet, mereka akan menemukan yang tadi saya kasih itu semua. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih.